Sejak bermulanya kehidupan di bumi, telah terjadi beberapa kejadian kepunahan massal yang melebihi laju kepunahan latar. Pernahkah Anda menonton film besar sekelas Hollywood yang membuat film tentang kiamat atau akhir dunia? Ternyata bumi selama ratusan juta tahun dan isinya pernah mengalami 5 kali kiamat yang diikuti kepunahan massal makhluk hidup di dalamnya. Bencana-bencana besar pernah terjadi di bumi seperti hujan meteor hingga gunung Merapi purba meletus membuat spesies makhluk hidup menurun dengan drastis. Bencana itu membuat hampir 95% spesies yang ada di bumi punah saat itu. Para ilmuwan mendefinisikan kepunahan massal tersebut sebagai pemusnah banyak spesies dalam waktu geologis yang singkat. Kepunahan massal memusnahkan spesies hewan di bumi. Kepunahan massal ini tidak hanya sekali saja tapi beberapa kali di muka bumi. Bencana kepunahan massal di bumi yang paling terkenal adalah tabrakan asteroid raksasa yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Peristiwa itu melenyapkan sekitar 76% spesies dunia. Peristiwa ini menarik perhatian karena peristiwa ini menandakan kepunahan hampir semua spesies dinosaurus, yang pada periode tersebut merupakan hewan yang paling dominan. Tetapi meskipun itu parah, ada beberapa peristiwa mendekati kiamat lainnya, yang lebih dahsyat sepanjang sejarah 4,5 miliar tahun lalu. Berikut ini adalah 5 kepunahan yang pernah terjadi di muka bumi. 5. Kepunahan KPG. Kepunahan KPG atau lebih populer sebagai kepunahan dinosaurus. Peristiwa itu terjadi karena asteroid raksasa dengan lebar lebih dari 8 mil jatuh ke bumi di semenanjung Yucatan di Meksiko dengan kecepatan sekitar 45.000 mil per jam atau 72.000 km per jam. Asteroid ini meninggalkan lubang besar selebar 110 mil atau 180 km dan kedalaman 12 mil atau 19 km yang disebut Kawah Chicxulub. Tabrakan menghanguskan semua daratan di sekitarnya dalam jarak 900 mil atau 1450 km, yang mengakhiri kekuasaan dinosaurus selama 180 juta tahun lamanya. Setelah asteroid ini menghantam bumi, langit menjadi hitam selama berbulan-bulan karena puing-puing dan debu yang dihempaskan ke atmosfer. Hal ini menyebabkan tanaman tidak bisa menyerap sinar matahari, yang akhirnya menyebabkan kematian secara massal dan menghancurkan rantai makanan dinosaurus. 4. Kepunahan Triassic-Jurassic Extinction. Peristiwa ini terjadi sekitar 201 juta tahun lalu. Pada masa ini dinosaurus mulai menghuni dunia. Para ilmuwan berpendapat peristiwa ini terjadi akibat aktivitas vulkanik besar di wilayah dunia, yang sekarang tertutup oleh Samudra Atlantik. Saat peristiwa ini terjadi setidaknya separuh spesies yang ada di bumi punah. Termasuk reptil-reptil laut, sejumlah amfibi raksasa, dan sejumlah besar moluska cephalopoda. Tetapi, tumbuh-tumbuhan tak banyak terdampak dalam kepunahan massal ini. Layaknya periode Permian, gunung berapi mengeluarkan karbon dioksida dalam jumlah besar, sehingga mendorong perubahan iklim memusnahkan kehidupan yang terjadi di bumi. Temperatur global meningkat, es mencair, dan permukaan laut naik dan diasamkan. Akibatnya, banyak spesies laut dan darat punah, ini termasuk buaya prasejarah besar dan beberapa pterosaurus terbang. 3. Kepunahan Permian Triasik. Peristiwa ini disebut juga dengan istilah The Great Dying. Peristiwa ini adalah kepunahan massal yang terbesar yang pernah melanda bumi kita. Karena peristiwa ini, memusnahkan sekitar 90% dari semua spesies yang ada di bumi, termasuk reptil, serangga, dan amfibi yang berkeliaran di darat. Kiamat ketiga ini terjadi di akhir era Permian, sekitar 251 juta tahun lalu. Bencana ini disebabkan oleh vulkanisme yang merajalela. Pada akhir periode Permian ini penyebabnya dipicu oleh erupsi di sekitar Siberia, yang menyemburkan karbon dioksida dan berujung terbentuknya gas rumah kaca, naiknya metana dan suhu bumi, serta udara yang beracun, sehingga menyebabkan bumi panas. Oleh karena itu pola cuaca menjadi berubah, permukaan laut naik dan hujan asam turun ke daratan, ditambah kadar karbon dioksida di lautan mencemari kehidupan laut, menghilangkan kadar oksigen di dalam air, yang membuat suhu di lautan menjadi naik. Dua. Kepunahan Devon akhir. Kepunahan kedua terjadi sekitar 383 juta tahun lalu saat periode Devonian.
Pemicu kiamat kedua dalam sejarah bumi ini adalah perubahan ketinggian permukaan laut, hantaman asteroid, perubahan iklim, dan munculnya tumbuhan-tumbuhan baru yang dikenal sebagai zaman ikan. Devonian menyaksikan naik turunnya banyak spesies laut prasejarah. Kepunahan Devon akhir terjadi sekitar 383 juta tahun yang lalu, menyebabkan 75% dari semua spesies bumi menghilang selama rentang 20 juta tahun. Sekitar 70% makhluk hidup yang ada di lautan saat itu menjadi mati, dan 75% dari semua spesies bumi menghilang selama rentang 20 juta tahun karena tak bisa mempertahankan diri menghadapi perubahan ekosistem, terutama terumbu karang yang baru bisa berkembang biak selama 100 juta tahun kemudian. Dalam periode kepunahan kedua ini tanah mulai ditemukan dan tanaman mulai tumbuh. Tanah kaya nutrisi mengalir ke lautan sehingga menyebabkan alga berkembang dalam skala besar. Hal ini menciptakan zona mati karena alga menghilangkan oksigen dari air. Satu, kepunahan Ordovisium silur. Kiamat periode pertama sekitar 445 juta tahun lalu, yang mana kepunahan massal disebabkan oleh pendinginan global dan penurunan muka air laut di bumi. Hampir semua kehidupan ada di laut dan tanaman baru saja mulai muncul di darat. Kehidupan organisme itu mulai menyebar dan beraneka ragam, yang pertama kali muncul sekitar 3,7 miliar tahun yang lalu. Pergeseran iklim akhirnya mengakibatkan suhu laut menjadi berubah, dan sebagian besar kehidupan di lautan mati. Kepunahan Ordovisium melenyapkan sekitar 85% dari seluruh spesies. Akibat dari itu terbentuk lempengan es raksasa yang membentang di selatan bumi akibat perubahan iklim. Permukaan air laut semakin surut setelah lapisan es mulai mencair, pada akhirnya kandungan oksigen di lautan menjadi berkurang secara drastis.